Hai, kembali lagi sama Widi. Dan hari ini kita belajar matematika lagi. Tapi sebelum itu kenalin dulu, nama Widi. Ini Madi Widi Wiatnyani, nomor 28 dari kelas 9H. Oke. Hari ini kita akan belajar untuk menghitung volume asli dan volume hitungan dari bangunan-bangunan yang berbentuk tabung. Tapi sebelum itu, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Oke. Kalau kita mau ngitung volume asli sama volume hitungan tabung, otomatis kita harus tahu dulu nih, apa sih itu tabung? Ada yang tahu nggak apa itu tabung? Oke, di sini Widi bakal jelasin apa itu tabung. Oke, jadi tabung merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar dan persegi panjang. Apa aja bahan-bahan yang kita perlukan? Ikutin terus ya. Nah, jadi di sini untuk mencari volume asli dan volume hitungan dari tabung, di sini Widi pakai 3 benda. Yang pertama, di sini Widi pakai botol Yakult. Terus yang kedua, itu di sini Widi pakai botol bekas bon cabe gini. Dan yang terakhir di sini Widi pakai botol bekas permen. Oke. Ini beda ya, ini nggak sama nih, beda. Jadi ada perbedaan lah sedikit gitu. Oke, di sini untuk menghitung volume aslinya itu gampang aja. Kita tinggal lihat aja seberapa banyak yang bisa ditampung sama tabung-tabung ini gitu. Yang pertama di sini Yakult, ini udah ada keterangannya yaitu 65 mili. Gitu. Yang kedua, yang bon cabe ini berapa ya? Coba ya kita lihat. Di sini kita itu pakai ini botol ini. Bukan botol, gelas ukur. Kita tuangin. Berapa kira-kira ya? Oke. Ini sekitar 190 mili gitu. Ini untuk botol permen ini kita hitung ya. Ntar buka dulu tutupnya nih. Oke. Ini kita tuangin. Ntar ini sekitar 180 mili. Oke. 180 ya. Nah, udah dapat kan kita volume aslinya, gampang banget. Berarti volume aslinya Yakult 65 mili, terus botol bon cabe ini tadi 190 mili, dan yang terakhir botol permen ini 180 mili gitu. Sekarang kita tinggal cari volume hitungannya. Gimana caranya? Ikutin Widi terus ya. Oke, jadi di sini Widi bakal cari volume hitungannya, dan contoh pertama di sini Widi pakai botol Yakult dulu. Sorry banget kalau suara Widi kurang jelas atau gimana karena di sini anginnya lagi kenceng banget ya. Oke, kita mulai aja cari volume dari botol Yakult. Volume aslinya kan 65 mililiter maksudnya. Terus ini kita rubah, dia bakal jadi 65 cm kubik gitu. Untuk mencari volume hitungannya itu adalah rumusnya Pi kali R kuadrat kali T. Berarti kita harus hitung dulu. Tadi kan kita udah nemu nih Pi, berarti kita cari dulu nih jari-jarinya tuh berapa gitu. Ini botol Yakult kita hitung pakai penggaris. Ini diameternya 3 cm, berarti jari-jarinya 3 bagi 2 itu berarti 1,5. Berarti kalau 1,5 itu kita bakal pakai Pi-nya itu 3,14. Habis guys. 3,14. Sih bisa kelihatan? Oke. Dikali tadi itu Pi-nya tadi itu jari-jarinya 1,5 ya. 1,5 kuadrat. Dikali tingginya, kita hitung lagi. Tingginya ini 8 cm. 8 ya. Oke. Jadi 3,14 dikali 1,5 kuadrat dikali 8. Ini langsung aja kita kaliin. Oke, udah dapat. Berarti itu hasilnya
3,14 dikali 1,5 kuadrat dikali 8 itu 56,52 cm kubik gitu ya. Ini harus dijelasin lagi. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kita bakal cari selisihnya ya. Bentar, benerin dulu nih. Set. Selisih. Nah, untuk nyari selisihnya itu kita bakal cari volume asli dikurangi dengan volume hitungannya ini. Volume asli kita pakai lambang VA. Volume asli ini dikurang volume hitungannya kita pakai VB sama dengan volume aslinya ini 65 ya. 65 min ini 56,52 cm kubik. Cm kubik. Berarti ini hasilnya 65 kurang ini 8,48 cm kubik. Oke. Ini baru dapat selisihnya. Sekarang kita di sini bakal cari presentasenya. Oke. Presentase. Nah, presentasenya itu selisihnya ini selisih presentase sama dengan selisih dibagi dengan volume aslinya dikalikan dengan 100%. Terus persen. Oke, kita dapat tadi selisihnya ini ya, 8,48 per ini volume aslinya yaitu adalah tadi 65 dikalikan dengan 100. Ini dapat hasil yaitu adalah 13, ini masih persen ya, 13,4%. Oke, jadi udah kita dapat ya, ini botol Yakultnya itu volume hitungannya 56,52 cm kubik. Terus kalau kita untuk nyari presentase itu kan kita perlu yang namanya selisihnya dulu ya. Nah, selisihnya itu kita perlu cari ini volume asli dikurang dengan volume hitungan itu 65 dikurang 56,52 cm kubik dapat 8,48 cm kubik. Terus ini presentasenya ini selisih dibagi dengan volume asli dikali dengan 100%. Agar apa presentase ya? Sama dengan 13,04%. Oke, itu dia yang contoh yang pertama. Kita langsung aja cari contoh yang kedua, yaitu ini botol bon cabe ini. Sebenarnya caranya sama aja, tinggal kita ganti-ganti angkanya aja. Kita langsung lanjut yang kedua. Oke, kita langsung aja lanjut ke botol yang kedua, botol yang ini tadi ya. Nah, untuk nyari presentasenya itu kita cari dulu selisihnya. Untuk nyari selisih kita perlu volume hitungan yang ini ya. Berarti Pi kali R kuadrat kali T, berarti ini jari-jarinya tadi kan kita nemu diameternya 4, berarti jari-jarinya dibagi 2, berarti ini 2 kuadrat. Terus ini semua dikaliin 3,14 kali 2 kuadrat dikali 10 dapat 125,6 cm kubik. Terus selisihnya tinggal ini kita kurangin sama yang ini dapat hasilnya 64,4 cm kubik. Dan terus untuk presentasenya ini selisihnya yang ini itu kita bagi sama volume aslinya yang 190 ini, terus kita kalikan dengan 100%, hasilnya 33,89%. Kita lanjut ke botol yang ketiga. Oke, kita lanjut ngitung botol yang ketiga, yaitu botol ini permen yang tadi ini. Oke, dapat presentase dari botol yang ini. Itu kita dapatnya 37,2% karena ini selisihnya. Untuk nyari selisih kita juga perlu ke sini. Ini
untuk nyari pi-nya 3,14 karena tidak ada kelipatan 7 di sini ya. Jadi 3,14 dikali 1,5 kuadrat dikali 9 hasilnya 113,04 cm kubik. Terus untuk nyari selisihnya, ini volume yang asli ini kita kurangi dengan volume hitungan yang ini, 180 dikurang yang ini 113,04 cm dapat 66,96 cm kubik. Dan terus kita langsung cari persentasenya. Selisih yang ini 66,96 dibagi volume aslinya yang ini 180 dapat kita kaliin 100%. Ini nolnya bisa kita sama-sama coret, dapat 37,2%. Oke, gitu aja untuk video hari ini. Udah ngerti kan cara untuk mencari volume asli dan juga volume hitungan? Kalian harus rajin-rajin belajar, rajin-rajin latihan soal untuk ngerti hal-hal kayak gini, karena matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan. Oke? Di dunia ini nggak ada yang namanya orang bodoh, yang ada itu orang malas gitu. Kalau mau pintar ya rajin-rajin untuk belajar kayak gitu. Oke, untuk pesan di video ini, rajin-rajin belajar, selalu terapin protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kalau keluar rumah rajin-rajin pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan kalau lagi ada di luar rumah itu selalu ingat untuk jaga jarak, social distancing kayak gitu ya. Dan yang paling penting hindari kerumunan, jangan cari-cari kerumunan, tapi yang kalau bisa gitu ya, tetap diam di rumah aja, tetap tinggal di rumah gitu. Untuk video hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bisa kalian mengerti tentang apa yang Widi jelasin tadi. Itu aja untuk video mencari volume asli dan volume hitungan. Semangat di rumah, semangat belajarnya. Kalau kalian rajin belajar, kalian pasti bisa. Oke, bye-bye.